Di sebuah kota kecil yang terkenal karena pasar malamnya yang selalu ramai, hiduplah seorang lelaki nyentrik bernama Abu Nawas. Semua orang mengenalnya sebagai orang paling jenaka sedunia. Bahkan kambing-kambing di pasar konon ikut mengembik lebih keras kalau Abu Nawas lewat sambil melucu. Namun, ada satu hal yang membuat warga bingung setengah mati. Meskipun lucunya sudah seperti komedian keliling 7 kerajaan, dompet Abu Nawas tetap tipis seperti kerupuk kena injak. Setiap hari pekerjaannya hanya duduk di warung kopi milik Pak Harun sambil menghibur orang-orang. Kadang ia pura-pura berdebat dengan ayam, kadang berbicara serius dengan sandal jepit yang hilang sebelah. Orang-orang tertawa sampai ada yang keselek pisang goreng. Tapi setelah semua pulang, Abu Nawas cuma dibayar teh hangat dan singkong rebus. Lucu sih lucu, tapi perutku tetap bunyi. Keluh Abu Nawas suatu malam sambil menepuk perutnya yang berbunyi seperti beduk masjid bocor. Di kota itu juga tinggal saudagar kaya raya bernama Haji Bakil. Orangnya pelit luar biasa. Kalau ada nyamuk menggigitnya, nyamuk itu malah disuruh bayar parkir. Setiap kali pengemis datang, ia pura-pura tidur sambil mendengkur padahal matanya masih melek sedikit. Suatu hari, Abu Nawas melihat antrean panjang di depan rumah Haji Bakil. Ternyata sang saudagar sedang membagikan sedekah besar-besaran demi pencitraan menjelang pemilihan ketua kampung. Anehnya, orang-orang tetap memujinya setinggi langit. Haji Bakil memang dermawan. Masya Allah, baik sekali beliau. Abu Nawas melongo. Loh, sedekah sedikit saja dipuji seperti pahlawan. Aku sudah bertahun-tahun menyedekahkan tawa gratis, malah dianggap pengangguran. Sejak hari itu, otak jahil Abu Nawas mulai bekerja seperti kompor meledak. Ia punya ide gila, membuat sistem sedekah tertawa. Siapapun yang ingin sedekah uang kepada orang miskin, harus lebih dulu dibuat tertawa sampai ngakak. Kalau tidak tertawa, sedekahnya batal. Awalnya warga menganggap Abu Nawas sudah makin sinting, karena kebanyakan minum kopi utang. Tapi tanpa disangka, kabar itu menyebar cepat ke seluruh kota. Orang-orang penasaran. Pedagang meninggalkan lapak. Anak-anak memanjat pagar. Bahkan para ibu rela antre sambil membawa kipas dan kerupuk. Malam itu, di bawah lampu minyak yang redup dan suara jangkrik yang ribut seperti rapat RT, Abu Nawas berdiri di atas meja kayu sambil tersenyum licik. Baiklah, teriaknya. Mulai malam ini, orang paling pelit akan dipaksa sedekah sambil tertawa. Malam pertama, sistem sedekah tertawa benar-benar mengubah kota itu menjadi seperti pasar yang kesurupan badut. Orang-orang berdesakan di lapangan dekat sumur tua. Ada yang membawa tikar, ada yang membawa jagung rebus, bahkan ada yang datang sambil membawa ayam karena mengira akan ada pertunjukan sulap. Di tengah keramaian itu, Abu Nawas berdiri di atas meja kayu reot yang bunyinya krek-krek tiap kali ia bergerak. Sorban putihnya miring seperti baru dikejar angin puting beliung. Saudara-saudaraku, teriak Abu Nawas sambil mengangkat centong nasi seperti tongkat kerajaan. Warga langsung hening. Mulai malam ini, sedekah tidak boleh cuma bikin penerima senang. Terus apa lagi? Teriak seseorang dari belakang. Harus bikin pemberinya sakit juga. Semua orang melongo. Maksudnya, tanya Pak RT. Ya sakit dompetnya, jawab Abu Nawas. Lapangan langsung meledak oleh tawa. Di barisan depan, Haji Bakil yang datang karena penasaran mulai merasa tidak enak. Ia sebenarnya ingin pulang, tetapi warga keburu melihat dirinya. Itu Haji Bakil datang. Wah, pasti mau sedekah besar. Masya Allah, calon penghuni surga. Haji Bakil panik. Keringatnya keluar sebesar biji jagung. Hihihi, saya cuma lewat. Bohong, teriak anak-anak. Abu Nawas tersenyum licik begitu melihat mangsa empuknya datang sendiri. Alhamdulillah, katanya dramatis. Malam ini kita kedatangan manusia paling dermawan sedunia. Semua warga tepuk tangan. Haji Bakil ikut tepuk tangan pelan sambil bingung. Abu Nawas menunjuknya. Beliau ini kalau sedekah luar biasa. Betul, sahut warga. Kalau ngasih receh,
lanjut Abu Nawas. Kenapa? Tanya warga kompak. Recehnya diikat dulu supaya tidak pisah dari teman-temannya. Boom! Orang-orang tertawa sampai ada yang jatuh dari bangku. Haji Bakil memaksa tersenyum. Tapi rahangnya gemetar seperti pintu kena angin. Abu Nawas lalu mengeluarkan sebuah kotak kayu besar bertuliskan, "Sedekah sambil ketawa." Peraturannya sederhana, kata Abu Nawas. Siapa yang tertawa paling keras malam ini wajib sedekah paling banyak. Loh, kalau ketawanya kecil, sedekah kecil. Kalau tidak ketawa, Abu Nawas menyipitkan mata. Berarti hatinya keras seperti kerupuk masuk semen. Warga kembali ngakak. Satu persatu warga mulai maju. Ada tukang sayur yang tertawa sambil menyumbang 2 koin. Ada penjual sate yang ngakak sampai batuk lalu memasukkan uang sambil mengeluh. Namun semua mata sebenarnya tertuju pada satu orang, Haji Bakil. Abu Nawas sengaja terus melontarkan lelucon untuk memancingnya. "Haji," panggil Abu Nawas. "Apa? Kenapa baju Haji selalu rapi?" "Karena saya bersih." "Bukan. Karena dompetnya tidak pernah dibuka jadi tidak ada angin keluar." Warga pecah lagi. Haji Bakil menahan mulutnya kuat-kuat. Tapi tetap saja terdengar bunyi kecil. PFFFT. Abu Nawas langsung menunjuknya seperti hakim menemukan penjahat. "Nah, ketawa." "Tidak, itu saya batuk." "Batuk kok bunyinya kayak kambing nahan kentut?" Lapangan makin ricuh. Anak-anak mulai meneriakkan slogan. "Ketawa! Sedekah! Ketawa! Sedekah!" Haji Bakil mulai panik luar biasa. Tiba-tiba Abu Nawas turun dari meja dan membawa seekor kambing kecil. "Haji," katanya serius, "kambing ini ingin bicara." "Apa?" Abu Nawas menempelkan telinga ke mulut kambing. "Mbek." Abu Nawas mengangguk pelan. Kambing ini bilang. Semua warga menunggu. Dia pernah minjam uang ke Haji Bakil. "Ha-ah." Dan sampai sekarang disuruh nyicil pakai rumput. Duar. Tawa warga kali ini benar-benar tidak terkendali. Ada ibu-ibu sampai duduk di tanah sambil memukul paha temannya. Haji Bakil akhirnya tidak tahan. Huahahaha. Suara tawanya meledak seperti mercon tahun baru. Semua orang langsung diam. Abu Nawas tersenyum sangat manis. "Saudara-saudara." Ia menunjuk Haji Bakil perlahan. "Kita punya pemenang." Warga langsung bersorak. "Sedekah! Sedekah! Sedekah!" Haji Bakil langsung pucat seperti tepung. Bentar. Tadi tidak dihitung." "Sudah terlambat," kata Abu Nawas cepat. "Tapi saya cuma ketawa sedikit." "Sedikit." Abu Nawas melongo dramatis. "Burung di pohon tadi sampai pindah sarang." Warga makin heboh. Karena malu dilihat semua orang, Haji Bakil akhirnya memasukkan beberapa koin ke kotak. Ting! Semua orang langsung hening. Abu Nawas melihat isi kotak. Lalu ia mengangkat 1 koin kecil. "Haji." "Iya." "Ini uang sedekah atau uang parkir sandal?" Warga langsung ambruk tertawa. Muka Haji Bakil merah padam. Dengan kesal, ia memasukkan lagi beberapa koin. Abu Nawas menggeleng. "Haji, ayam goreng saja sekarang lebih mahal." "Ini sudah banyak." "Banyak dari mana? Semut lewat saja tidak bakal silau lihat jumlahnya." Warga kembali berteriak-teriak. Karena malu, Haji Bakil akhirnya memasukkan 1 kantong uang penuh. Brak! Kotak kayu sampai berbunyi keras. Semua warga langsung bersorak heboh. Abu Nawas memeriksa isinya lalu tersenyum puas. Nah, sekarang baru terdengar suara sedekah. Tadi MAH suara receh jatuh. Anak-anak mulai melompat kegirangan. Malam itu uang sedekah terkumpul sangat banyak. Abu Nawas membagikannya kepada para janda, pengemis, dan pedagang miskin.
Namun keajaiban sebenarnya terjadi setelah acara selesai. Keesokan paginya seluruh kota membicarakan satu hal. Sedekah sambil ketawa. Warung kopi penuh orang yang menirukan lelucon Abu Nawas. Anak-anak bermain pura-pura jadi Haji Bakil. Bahkan tukang roti membuat menu baru bernama Roti Ketawa Haji. Sementara itu, di rumah mewahnya, Haji Bakil tidak bisa tidur. Ia mondar-mandir seperti ayam kehilangan telur. Kurang ajar si Abu Nawas, gerutunya. Aku dipermalukan di depan satu kota. Pelayan mendekat pelan. Tuan mau teh? Tidak. Susu? Tidak. Air putih? Gratis? Iya. Ya sudah. Setelah minum, Haji Bakil duduk sambil berpikir keras. Tapi, gumamnya, pelayan bingung. Tapi apa, Tuan? Kenapa waktu aku sedekah tadi? Iya. Rasanya agak senang ya. Pelayan hampir jatuh. Haji Bakil langsung sadar dan marah pada dirinya sendiri. Tidak, ini pasti pengaruh udara malam. Namun jauh di lubuk hatinya, ia memang merasakan sesuatu yang aneh. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia melihat orang tersenyum tulus karena uangnya. Biasanya orang mendekat kepadanya karena takut atau ingin pinjam uang. Tapi semalam berbeda. Semua tertawa bersama. Semua bahagia bersama. Dan anehnya, ia ikut tertawa paling keras. Sementara itu di rumah kecilnya, Abu Nawas sedang menghitung sisa uang sedekah bersama beberapa anak yatim. Paman Abu, kata seorang anak kecil, kenapa orang pelit susah sedekah? Abu Nawas tersenyum sambil menyeruput kopi. Karena mereka takut miskin. Tapi Haji Bakil sudah kaya. Nah itu dia, jawab Abu Nawas. Kadang orang yang paling takut miskin justru orang paling kaya. Anak-anak manggut-manggut walau tidak terlalu paham. Lalu seorang anak bertanya lagi, Paman, kalau begitu kenapa Paman tidak kaya? Abu Nawas diam beberapa detik. Kemudian ia menjawab santai, karena kalau aku kaya, nanti aku jadi Haji Bakil. Anak-anak langsung tertawa. Hari-hari berikutnya kota makin heboh. Warga mulai membuat acara sedekah sambil melawak di mana-mana. Tukang bakso memberi diskon kalau pembeli bisa bikin orang tertawa. Penjual ikan meneriakkan dagangannya sambil pantun lucu. Bahkan imam masjid sampai geleng-geleng kepala melihat warga terlalu semangat bercanda. Namun satu orang mulai merasa posisinya terancam. Dia adalah seorang saudagar licik bernama Karim Kurma. Karim adalah pemilik banyak toko di pasar. Ia terkenal sangat pintar memanfaatkan situasi. Begitu mendengar acara Abu Nawas viral, matanya langsung berbinar seperti kucing lihat ikan asin. Kalau orang-orang suka ketawa, katanya sambil mengusap jenggot tipisnya, berarti aku bisa kaya dari ketawa. Keesokan harinya, Karim memasang spanduk besar di pasar. Sedekah premium. Bayar 1 koin untuk tertawa. Bayar 5 koin untuk tertawa sampai sakit perut. Bayar 10 koin dapat kursi paling depan. Warga melongo membaca itu. Seorang ibu bertanya, "Loh, sedekah kok bayar?" Karim tersenyum licik. Ini konsep modern. Tak lama kemudian, pasar dipenuhi orang penasaran. Karim naik ke panggung sambil memakai jubah warna emas menyala seperti bungkus permen. "Selamat datang," teriaknya. "Hari ini kalian akan melihat pertunjukan paling lucu sedunia." Orang-orang menunggu. Karim berdiri diam. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Warga mulai bingung. Mana lucunya? Karim tersenyum bangga. "Kalian sudah bayar untuk menunggu." "Haa!" Tiba-tiba dari belakang terdengar suara familiar. "Wah, luar biasa!" Semua menoleh. Ternyata Abu Nawas datang sambil makan kacang rebus. Karim langsung kesal. "Mau apa kau kesini? Aku cuma kagum." "Kagum apa? Ada orang lebih pelit daripada Haji Bakil."
Warga langsung cekikikan. Karim berusaha tetap tenang. Ini bisnis. Abu Nawas mengangguk serius. Benar. Tapi lucunya mana? Karim panik sebentar lalu berkata cepat, aku punya lelucon. Coba. Karim berpikir keras. Lalu ia berkata, kenapa ayam menyeberang jalan? Warga hening. Kenapa? Karena. Karim lupa jawabannya sendiri. Lapangan sunyi total. Seekor jangkrik terdengar jelas. Krik, krik. Abu Nawas menepuk pundaknya pelan. Kasihan ayamnya. Sudah nyebrang jauh-jauh. Lucunya tidak ketemu. Warga meledak tertawa. Karim malu besar. Ia mencoba menyelamatkan keadaan. Baik. Sekarang pertunjukan sulap. Karim mengambil topi lalu membaliknya. Kalian lihat? Kosong. Iya. Lalu ia memasukkan tangan dan mengeluarkan sandal jepit. Warga bengong. Tiada. Anak kecil di depan langsung berkata polos. Itu sandal saya. Duar. Tawa warga kembali pecah. Karim makin panik. Ia mengeluarkan trik lain. Kali ini ia mencoba menelan api. Namun yang tertelan justru asapnya sendiri. Hoa! Hoa! Mukanya hitam penuh jelaga. Warga sampai berguling-guling tertawa. Abu Nawas tersenyum sambil berkata pelan. Kadang orang gagal jadi lucu karena terlalu ingin untung. Kalimat itu membuat beberapa warga mengangguk. Karim akhirnya turun panggung dengan malu. Sementara warga mulai kembali berkumpul di sekitar Abu Nawas. Paman Abu, teriak seorang bocah. Bikin acara lagi. Iya. Yang lebih lucu. Abu Nawas mengusap dagunya. Baiklah. Warga bersorak. Tapi besok malam. Kenapa? Kita akan melakukan sedekah paling gila dalam sejarah kota ini. Semua mata membesar. Apa itu? Abu Nawas tersenyum misterius. Kita akan membuat. Ia berhenti dramatis. Orang kaya menyamar jadi orang miskin.